Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Are you fine? Okay, I hope you are fine. Okay, today we will study. You can see your book, chapter 1. What do you recommend? What do you recommend? And then in this time we will study about suggestion and recommendation. You can see a definition of a suggestion. Jadi suggestion atau saran itu adalah ide atau pemikiran yang diajukan seseorang. Sebuah saran itu merupakan pilihan. Maksudnya adalah seseorang dapat menerima atau menolak gagasan atau ide tersebut. Dan biasanya kita meminta saran kepada seseorang itu karena adanya suatu pilihan alternatif dan kita merasa ragu akan hal itu atau tidak yakin atas pilihan kita. Oke, selanjutnya there are any pattern when we make suggestion. Any two pattern. The first, subject suggest or suggested plus gerund or noun, and the second, suggested that plus subject plus should plus infinitive. Oke, kita bahas di rumus yang pertama. Katanya subjek, Mr. Durham sebagai subjek, suggested, lalu gerund situ having, dan contoh yang kedua subjek suggested a meeting itu sebagai noun yang artinya Mr. Durham menyarankan untuk mengikuti sebuah rapat. Yang kedua, Mr. Durham menyarankan sebuah rapat. Dan rumus yang kedua, suggested that, lalu ada subjek, should, dan infinitive. Contohnya, Mark suggests that he should sell his house immediately. Mark menyarankan bahwa dia harus menjual rumahnya dengan segera. Mark suggested that we should come early. Mark menyarankan bahwa dia harus datang dengan cepat. Jadi situ sudah tersedia subjeknya he, lalu should, and then infinitive. Selanjutnya di situ ada asking suggestion dan giving suggestion. Asking suggestion yaitu kita meminta saran dari orang lain, sedangkan giving suggestion kita memberikan saran kepada orang lain. Oke, kita lihat contoh yang pertama, asking suggestion. Do you have any idea for me? Apakah kamu punya ide untukku? Do you have any suggestion for me? Apakah kau punya saran untukku? Do you have any advice for me? Apakah kau punya nasihat untukku? Dan selanjutnya ya. Lalu giving suggestion-nya, cara kita memberikan saran kepada orang lain, you should plus verb 1. Artinya kamu seharusnya, contohnya seperti ini ya, you should go to dentist. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi. Nah, you should verb 1-nya itu di situ go. Nah, selain itu kita bisa juga dengan menggunakan you had better plus verb 1. Contohnya, you had better go to dentist. Kau lebih baik pergi ke dokter gigi. Dan yang lain juga seperti itu, bisa kamu gunakan you ought to plus verb 1. I advise you to plus verb 1. Jadi kita bisa lihat rumusnya bagaimana cara membuat giving suggestion. Next we can see definition of recommendation. Jadi di situ kita lihat rekomendasi itu yaitu suatu kata benda yang artinya saran yang baik atau cocok untuk tujuan yang tertentu. Lalu rekomendasi juga suatu nasihat yang memberitahukan seseorang sesuatu yang terbaik atau yang terbaik untuk dilakukan. Rekomendasi juga sama dengan katanya solusi. Solusi juga termasuk kata benda yang artinya jawaban untuk sebuah masalah. Okay, next, there are any pattern to make recommendation. Any three pattern.
same with the pattern of we make suggestion. Ya, berarti ada 3 ya di situ rumusnya, sama seperti rumus membuat kalimat suggestion. Yang pertama recommend, recommended plus gerund or noun. Contohnya, Gone with the Wind is a good novel. Mr. Durham recommends reading the novel. Gone with the Wind adalah sebuah novel yang bagus. Mr. Durham merekomendasikan membaca novel. Jadi di situ setelah kata recommend ada gerundnya situ reading. Lalu rumus yang kedua, recommend, recommended plus object plus to infinitive. Contohnya, Gone with the Wind is a good novel. Mr. Durham recommends me to read it. Ya, you can see there any objeknya me and then to infinitive-nya yaitu to read. Artinya Gone with the Wind adalah novel yang bagus. Mr. Durham merekomendasikan saya untuk membacanya. Dan yang rumus ketiga, recommended that plus subject plus should plus infinitive. Contoh kalimatnya, Mark recommends that he should sell his house immediately. Mark is subject ya, and then recommends that. After that subject di kalimat pertama itu he, lalu should, lalu infinitifnya. Artinya Mark merekomendasikan bahwa dia harus menjual rumahnya dengan segera. Dan contoh yang kedua, Mark recommended that we should come early. Mark merekomendasikan bahwa kita harus datang segera. Subjek setelah recommend that ada subjeknya di situ adalah we. Oke, selanjutnya di situ ada contoh kalimat untuk meminta rekomendasi, asking for recommendation, dan memberikan rekomendasi, giving recommendation. Contoh yang pertama, what do you recommend I take for an unrelenting headache? Apa rekomendasimu yang saya ambil untuk sakit kepala yang tidak ada henti-hentinya? Lalu, do you have any recommendation for a good hotel in Paris? Apakah kamu mempunyai rekomendasi untuk hotel yang bagus di Paris? Ya, itu contoh kalimat jika kita ingin meminta rekomendasi. Lalu, giving recommendation. Contohnya, I recommend that you cancel your appointment. Saya merekomendasikan bahwa kamu membatalkan janjimu. Lalu yang kedua, my recommendation is that we begin the sales program in May. Rekomendasi saya adalah bahwa kita mulai program sales di bulan Mei. Dan selanjutnya, differences of suggestion and recommendation. Perbedaan dari suggestion and recommendation, yaitu kalau suggest atau saran, kita memberikan kepada seseorang itu idenya umum. Tapi kalau rekomendasi, kita memberitahukan pada seorang itu pilihan yang tepat atau pendapat yang harus baik dilakukan. Lalu perbedaan yang lain, kalau rekomendasi itu sesuatu yang baik dilakukan dan harus dilakukan. Sedangkan kalau saran itu hanya sebuah ide, rencana yang mungkin perlu pertimbangan dari ide yang kita berikan. Contohnya bisa kita buat dalam bahasa Indonesia seperti, gigi kamu sakit, saya menyarankan kamu untuk pergi ke rumah sakit. Sedangkan dengan menggunakan rekomendasi, kamu sakit gigi, saya merekomendasikan kamu untuk pergi ke dokter gigi Fauzan. Jadi bisa kita lihat contohnya dengan rekomendasi berarti pilihan itu tepat, dan mungkin saja yang memberikan rekomendasi tersebut sudah mempunyai pengalaman yang langsung ke dokter gigi tersebut.
Selanjutnya, practice this dialogue with your friend. Ini ada contoh dialog antara Kadek, Putu, dan Wayan. Dan contoh ini juga akan menjadi contoh latihan yang akan memberikan. Jadi buat latihan itu seperti contoh ini ya. Kita baca dialognya. Pertama, Kadek, I have a terrible toothache. What would you advise? Atau bisa kamu ganti, what would you suggest? Dan juga, what would you recommend? Oke, lanjut. Putu, I suggest you take an aspirin. Saya sarankan kamu mengambil aspirin, obat maksudnya ya. Lalu Wayan, but I suggest that you should go to a dentist. Tetapi saya sarankan bahwa kamu harus pergi ke seorang dokter gigi. Ya, inilah yang akan menjadi tugasmu. Cara mengerjakannya, buat dialog singkat seperti yang tadi. Contoh yang pertama ada problem, one person suggestion, saran orang pertama, two person suggestion, saran orang kedua. Contohnya yang pertama seperti overweight. Apa masalahnya di situ? Kelebihan berat badan. Nah, saran orang pertama itu diet, saran orang kedua itu take more exercise, banyak latihan. Jadi buat dialog seperti yang dialog singkat tadi. Okay, enough for our lesson today. I hope you understand about suggestion and recommendation. Thanks for your attention. See you next week. Goodbye.